Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi saking Tulangan. Betul, Pun dangu buat ngeriki ya. Udah lama, kurang lebih 6 bulan waktu ya. 6 bulan. Setelah mungkin sudah 3 kali kesini waktu itu. Pengalaman setelah Mas Budi berkunjung waktu itu 3 kali ke pondok secara rohani apa Mas Budi? Secara rohani sebetulnya sangat susah ya, kemudian kalau kita terangkan karena sangat begitu besar manfaatnya. Memang kalau kita kesini hanya mengamati seperti bangunan-bangunan fisik seperti ini, cukup kita amati 2 atau sampai 3 jam. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmah, katakanlah sisi bangunan yang seperti ini, kita harus menggunakan ilmu hikmah untuk memahami, katakanlah memahami segala bentuk bangunan-bangunan yang ada, karena saya lihat ini di luar kebiasaan. Tentunya mungkin Romo kalau membuat seperti ini ada hikmah di balik bangunan itu. Jadi kalau misalkan para tamu misalkan ingin mendapatkan sesuatu dari pondok ini, sebetulnya kalau kita berkunjung ke sini tidak cukup hanya mengamati keindahan dan keunikan bangunan ini, tapi kita harus bisa mengambil makna apa yang terkandung di balik bangunan itu sehingga bisa membawa nilai tambah di dalam segi rohani para pengunjung ataupun tamu-tamu yang datang. Kemudian untuk masalah hati yang diambil manfaat Mas Budi setelah datang ke sini, orang itu kan kental dengan penyakit hati ya, betul iri dan lain sebagainya ya, yang betul, banyak sekali betul. Untuk masalah penyakit hati ini, apakah ada perubahan setelah datang ke sini? Banyak sekali tentunya. Mungkin kalau yang pertama saya hanya cukup mengamati bangunan, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini alhamdulillah secara di luar nalar ya, katakanlah di luar nalar pemikiran saya pribadi, ternyata banyak manfaat terutama dalam segi pembentukan rohani untuk membentuk akhlakul karimah. Karena tidak tahu, mungkin karena wasilah Romo Yai sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kami sendiri, terutamanya rasa angku, rasa sombong atau ngurumangsani pinter dan sebagainya, ngurumangsani pejabat dan sebagainya. Sehingga kalau kita sudah datang ke sini dengan ilmu hikmah yang kita bawa, insya Allah perubahan-perubahan di hati kami yang tadinya itu orang Jawa bilang seperti batu, alhamdulillah sekarang ada sedikit perubahan-perubahan ke arah kelenturan, ke arah yang lebih lembut begitu. Jadi rasa ngurumangsani ini betul-betul bisa sedikit terkurangi bahkan ya, alhamdulillah. Nah, pondok pesantren ini kan mungkin belum pernah saya terangkan, pondok pesantren ini kan terbuka untuk umum. Betul. Jadi tidak hanya orang Islam saja, non muslim pun boleh berkunjung ke sini, boleh menikmati sini, memang kecuali 2 tempat, masjid dan musola tidak boleh. Itu wilayah khusus. Kenapa demikian? Mulai tahun 63 sampai 92 itu Romo Yai memberikan fatwa, tiap saat ada tamu berikan fatwa. Secara pemahaman paham, tapi untuk mempraktekkan sulit. Jadi seperti yang tujuan utama kenapa Rasulullah diturunkan ke dunia kan untuk rahmatan lil alamin, makarimal akhlak, cara rahmatan lil alamin. Betul. Nah, untuk perubahan akhlak ini dengan cara fatwa sudah, tapi yaitu hasilnya dengan cara kekerasan, maksudnya kekerasan, nggak sholat digambior sudah, tapi ya tetap hasilnya dengan cara istighosah sudah. Istighosah ini dilakukan waktu itu yang lazim dilakukan di sini, selawat 10 kali, yasin sekali. Memang hasilnya sangat cepat. Ada orang yang merasakan ketika membaca istighosah itu, membaca amalan itu, langsung bisa terbang, langsung bisa datang ke Mekah, langsung merasakan ini. Tapi itu hanya bagi mereka yang mengerjakan saja. Yang tidak mengerjakan kan banyak di luar sini yang tidak mengerjakan, dan yang tidak cocok pun juga masih ada. Islam sendiri kan banyak aliran, apalagi kalau sampai menyangkut ke orang non muslim, sehingga non muslim juga tidak tersangkut sama sekali. Nah, dengan bangunan ini
Akhirnya non muslim pun bisa mengambil hikmah dari sini. Bisa bersih-bersih hati dari sini, bisa merubah akhlak menjadi akhlakul karimah dari sini. Nah, cara kekerasan, cara fatwa, cara denda, walaupun dendanya itu dikembalikan ke santri lagi ya, nggak ngaji, nggak bawa kitab, didenda 100 rupiah. Padahal tujuannya agar naruh uang 100 rupiah ini tahu kalau bawa atau tidak bawa kitab kan gitu. Dan untuk kepentingan mereka sendiri, tidak jamaah denda 10.000, tapi untuk kepentingan mereka sendiri juga itu sudah. Nah, akhirnya dengan cara bangunan ini tanpa diberitahu, tanpa diajari dan lain sebagainya, semua orang yang datang sini bisa merasakan itu, termasuk Mas Budi sendiri kan merasakan. Betul, sangat banyak sekali ya. Sebetulnya di sini kalau kita bisa berkunjung ke sini, tadi seperti saya utarakan, kalau kita bisa menggugah ilmu siri, katakanlah ya, manfaatnya banyak sekali, terutama para santriwati begitu. Karena Islam ini inti dari ajaran agama Islam. Ini kan akhlakul karimah. Innama biustuli utami mama karimar akhlak. Jadi sepinter apapun manusia, ya, kalau memang akhlaknya belum bisa terbangun, saya rasa kesempurnaan seseorang untuk Islam belum begitu sempurna. Lah di sini terbukti, ya, setiap tamu yang datang, katakanlah minimal dia pakai celana pendek, katakanlah begitu. Ini tidak ada, kamu tidak boleh masuk karena celana pendek. Ini kan tidak ada seperti itu. Semua tamu disuruh masuk, welcome, silakan semua masuk. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Islam ini disebarkan dengan penuh kasih sayang, dengan rahmatan lil alamin, ya. Ini contoh paling gampang dulu itu sebetulnya Rasulullah. Ini untuk menyampaikan Islam, ya, dasarnya dari kasih sayang, cinta kasih. Seperti sahabat-sahabat Nabi ini semuanya orang-orang pemikir, orang-orang pinter seperti Umar, Ali, Utsman dan sebagainya. Ini belum tahu Islam itu seperti apa, belum tahu. Al-Quran ini katakanlah kitab yang sempurna, belum tahu. Di dalamnya ada apa, belum tahu. Tapi dia kenapa masuk Islam? Pertama memang karena hak prerogatifnya Gusti Allah. Kedua, ini lantaran Nabi Muhammad yang menggunakan akhlakul karimah. Lah di sini diterapkan oleh para santri dan santriwati. Setiap tamu yang datang diterima dengan bagus. Kalau ada tamu butuh apa, ditunjukkan dengan bagus, ya. Kemudian ada kesulitan apa, semuanya santri melayani dengan begitu baik. Lah dengan kebaikan akhlakul karimah, insya Allah para tamu ini akan berpikir, oh ini Islam yang betul. Sehingga kalau kita kembalikan lagi, Romo membangun seperti ini itu jelas membawa hikmah. Seperti kalau orang-orang Islam yang awam, itu pondok kok ada lampionnya, itu pondok kok ada bangunan seperti Cina, Konghucu dan sebagainya. Ini seperti apa? Lah ini tujuan Romo Yai mungkin karena di sini itu katakanlah sekarang jahiliyah juga sebetulnya. Ya zaman jahiliyah. Kalau dulu jahiliyah kuno, sekarang jahiliyah modern. Sehingga kalau orang-orang di sini ada bangunan-bangunan yang etnis Cina, etnis Hindu, etnis Buddha, mungkin dengan harapan Romo Yai menarik simpatik seperti itu, mensiarkan agama Islam dengan penuh hikmah, sehingga diharapkan setelah tamu berkunjung ke sini akan terbuka wacana, terbuka hatinya, oh begini Islam, sehingga turun rahmat dari Allah untuk merubah hati yang tadinya belum bagus untuk menjadi lebih bagus. Dan alhamdulillah saya yang kelima kali ke sini, ini banyak sekali perubahan yang saya rasakan, ya. Seperti hari ini juga sebetulnya kemarin malam tidak ada rencana, karena 3 hari yang lalu saya tidak tahu, mungkin karena kehendak yang kuasa, saya itu padahal selama 5 kali ke sini belum pernah berjumpa dengan Romo, tapi 2 kali saya bermimpi ketemu dengan Romo. Padahal seperti apa beliau saya belum tahu, sehingga saya pernah berwasilah dengan apa yang saya bisa, bacaan-bacaan apa saja. Kemudian alhamdulillah pertama dalam mimpi terlaksana, sehingga yang ketiga saya kesini untuk merasakan hikmah apa yang bisa kita ambil dari pondok ini. Alhamdulillah perubahan-perubahan itu saya rasakan secara pribadi. Ini yang saya dapatkan. Nah, seperti ketika kunjungan Mas Budi pertama ke sini, iya. yang hanya sekedar lihat-lihat, kepingin tahu kan awalnya. Kedua, ketika sampai betul-betul sekarang bisa merasakan. Itulah sebetulnya kalau kita mau teliti, kalau kita mau kaji secara seksama,
pondok ini tidak hanya sekedar universal, Betul, tapi betul. super universal. Super universal. Apa? Orang yang hanya sekedar melihat juga bisa merasakan. Apalagi orang yang benar-benar menginginkan sesuatu dari Allah lewat pondok sini. Orang yang benar-benar mengkaji hikmah dari pondok pesantren ini. Wong hanya sekedar datang saja, hanya sekedar melihat-lihat saja sudah bisa merasakan ABCD dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang yang hanya sekedar datang kemudian secara fisik Allah memberikan hadiah juga banyak sekali. Yang diberitahukan kepada kami itu banyak sekali yang secara fisik juga diberi Allah hal-hal yang mungkin di luar batas kemampuan akal. Wong betul, sakit dipakai jalan-jalan kok malah sembuh kan. Ya, Padahal ya, secara logika kan malah parah tapi malah sembuh. Walaupun di sini bukan tempat berobat ya, tapi kalau banyak orang yang mengatakan tempat berobatnya hati, memang tujuan pondok pesantren ini dibangun untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang Mas Budi katakan 9 tadi. Betul. Padahal itu kalau menurut Al-Ghazali kurang lebih 76 penyakit-penyakit Betul, hati. betul, Itu betul, ya. tujuannya. Kenapa? Agar kita bisa lebih cinta kepada Allah. Kok kita lebih bisa cinta kepada anak kita, istri kita, pekerjaan kita, harta benda kita. Loh, kita tidak merasa malu, tidak merasa bersalah kalau tidak bisa cinta kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan anak, memberikan istri, memberikan rezeki dan sebagainya. Nah, harapannya dengan berkunjung ke pesantren ini, walaupun hanya sekedar lihat-lihat, itu sudah bisa menambah kecintaan pada Allah karena hatinya bersih itu. Betul. Kalau diberikan dengan fatwa, orang non muslim tidak akan mau, jelas. Sesama muslim pun juga nanti akan pilih-pilih. Kok gak cocok sampai aliran itu kan begitu. Betul. Nah, dengan bangunan ini semuanya bisa merasakan, semuanya bisa ambil jalan sendiri-sendiri, jalan keluar sendiri-sendiri. Kan memang jalan menuju Allah itu kan sebanyak bilangan makhluk. Iya, sama-sama sholat maghribnya kerenteke ati gak podo, sing diwoco gak podo, tempatnya tak sama dan lain sebagainya. Dari sini mereka mendapat kesadaran yang diberikan oleh Allah tentunya. Syariatnya memang dari sini, hakikatnya semua dari Allah, akan bisa mendapat kesadaran semacam itu. Sehingga kalau muslim, non muslim bisa menyadari hal semacam itu, kan tidaklah ada lagi gangguan-gangguan, saling iri, saling menghujatkan, tidak ada lagi. Kalau begitu kan perdamaian terwujud. Kalau udah damai, ibadah bisa khusyuk. Betul. Nah, kunci ibadah bisa khusyuk kan memang hatinya bersih. Hati bersih, betul. Iya. Itulah maka bangunan ini tidak hanya sekedar universal, tapi lebih dari itu. Lebih. Nah, tidak hanya orang yang memang niatnya munajat di sini, tidak hanya orang yang niatnya ambil berkah dari sini, tapi orang yang sekedar jalan-jalan pun bisa merasakan. Apalagi kalau memang dari rumah sudah Bismillah, niat marak nang Allah, niat ngidet nang Allah, dengan wasilah pondok pesantren ini, dengan wasilah terutama yang punya pondok pesantren ini niat sowan kepada beliau. Terserah nanti bisa ketemu atau tidak, itu bukan urusan kita. Insya Allah hasilnya akan lebih banyak. Ini juga dari pengunjung yang memberikan masukan kepada kami, sehingga banyak pengunjung yang datang ke sini bukan hanya sekedar melihat, tapi sudah merupakan kebutuhan. Betul. Ketika di rumah gelisah dan lain sebagainya, di sini bisa terserah. Betul. Seperti saya pribadi, ini ternyata kalau dulu itu sekedar ingin tahu, ternyata 2, 3 atau 4 kali. Ini sepertinya satu kebutuhan, di mana ada pikiran saya terlintas gelisah, kemudian resah. Ini sehingga saya pergi ke pondok ini, alhamdulillah rasa-rasa seperti itu bisa teratasi. Makanya ini alangkah baiknya kalau misalkan pengunjung bertamu ke sini, lebih baik ini niatnya ditatah dulu, bukan hanya melihat bangunan yang bagus ini, tetapi betul-betul kita niati untuk mendekat kepada Allah. Dari bangunan apa kita bisa berpikir, kita ambil hikmahnya, kemudian kita bisa mendekat. Makanya tadi yang seperti Pak Kes bilang, di bangunan ini kalau misalkan hati kita merasa ada kontak begitu, di situ kita bisa riyadho, di situ kita bisa munajat, mungkin 10 atau 7 menit mungkin begitu, sehingga ada kontak batin, tidak secara langsung kepada Romo Yai, mungkin berwasilah atau apa, tidak tahu di luar dugaan besok atau besok lusa kita akan mendapatkan sesuatu di hati kita, mungkin walaupun tidak berupa harta, berupa materi, tidak seperti itu, tapi kebahagiaan batin, kedamaian hati ini betul-betul dirasakan, terutama kita kalau berada di pondok seperti ini. Jadi kesimpulannya begini sebetulnya,
Kalau kita mengamati pondok yang sebesar ini, yang sebagus ini, kemudian kita sebagai tamu tidak tahu sumber dananya, kemudian untuk apa Romo Yai mengeluarkan uang begitu banyak, ini sebetulnya kalau kita bisa mengambil hikmah di situ, ternyata harta itu bukan satu tujuan, tapi alat atau jembatan untuk meraih tujuan itu sendiri. Jadi kita mendekat kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Seperti Romo Yai ini punya harta begitu banyak, digunakan untuk mendekat. Nah, ini bisa kita ambil satu kesimpulan, alangkah baiknya para tamu bisa mengambil seperti itu. Katakanlah tujuan atau harta yang kita punya ini sebagai jembatan untuk meraih tujuan itu, tujuan yang hakiki, yaitu mendekat, mencintai kepada Sang Khalik atau kepada Allah begitu. Nah, ini harapan saya, kalau misalkan para tamu berkunjung ke sini, sekali lagi niatnya betul-betul ditata, ingin diniati dan daniati begitu melalui bangunan-bangunan yang ada di sini, sehingga kita bisa pulang ke rumah tidak hanya membawa cerita bangunan yang bagus, tetapi bisa merubah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita untuk berubah yang lebih baik dari bangunan-bangunan yang ada ini. Jadi sebetulnya tidak cukup kita hanya melihat, tidak cukup banyak kita melihat, tapi kalau saya pikir, saya amati bangunan-bangunan yang ada ini, karena di luar kebiasaan, pasti ada hikmahnya di dalam itu. Makanya kita tidak cukup mengamati 1-2 menit, katakanlah kita mungkin duduk berdiri situ 10 atau 7 menit untuk merenungkan, ini ada apa, Romo Yai kok membangun seperti ini, tujuannya apa. Ini pasti ada tujuannya semua ya, seperti ini untuk menarik orang-orang yang katakanlah tadi Islamnya belum begitu dalam untuk lebih bagus lagi. Ini harapan saya. Kalau disimpulkan kan sebetulnya bahwa setiap pengunjung yang datang sini akan dibersihkan oleh Allah hatinya. Betul. Dengan bersih hatinya, orang itu akan mengalami kebahagiaan, senang, bahagia. Dengan kata lain, memang tujuan pondok pesantren ini, Romo Yai membuat pondok pesantren ini sakjane gawe nyenengno wong. Betul. Ngilangi kesusahan wong. Betul. Dengan cara yang tidak melanggar aturan agama apapun. Jadi nyenengno wong, ngilangi susah wong, tapi gak nyalai aturan agama manapun. Misalnya bisa aja orang yang wong tak kei mangan babi seneng, tapi kan nyalai aturan. Sini ndak. Jadi agama apapun bisa merasakan senang di sini. Siapapun bisa merasakan senang di sini, tetapi tidak menyalahi aturan agama atau syariat agama manapun. Khususnya kita umat Islam. Ya kalau memang di sini ada kekurangan, memang kita setiap manusia punya keterbatasan. Loh, wong ini pondok kok jek ono arek pacaran, sudah kita upayakan. Betul. Upayakan ada yang apa ya, setiap saat keliling dan sebagainya. Loh, kok masih ada orang pacaran? Itu segala keterbatasan kami. Bukan berarti diperbolehkan, tapi memang keterbatasan kami yang ada. Makanya mestinya kalau yaitu tadi kan saya bilang ditotoh niate kan begitu. Mestinya kalau kita bertamu ke tempat lain, apalagi belum begitu kenal kondisi dan situasinya, apalagi yang memiliki bangunan, mestinya kita harus bisa menata diri bagaimana agar si tuan rumah ini tidak merasa terganggu atau tersinggung begitu. Ini harapan saya. Dan juga tamu yang datang ke sini kan sudah alhamdulillah sebetulnya. Kalau kita berkunjung kemana, misalkan ke tempat selekta, sengkaling dan sebagainya, kita banyak mengeluarkan biaya, banyak mengeluarkan uang hanya untuk merasa hati kita senang. Tapi alhamdulillah di pondok ini sampai saat ini saya belum pernah untuk anak pondok tolong mas ini bersedekah, belum pernah sama sekali. Tidak ada himbauan untuk disuruh amal dan sebagainya, tidak ada. Tapi dengan gratis seperti itu, dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, toh kepuasan batin kita tidak kalah bila dibandingkan di selekta ataupun di sengkaling, di tempat-tempat hiburan yang lain. Justru disinilah kami anggap sebagai wisata hati, wisata rohani, untuk betul-betul menemukan satu kedamaian, betul-betul menemukan satu keagungan Tuhan, kemudian kebesaran Tuhan yang betul-betul diciptakan di sini melalui Romo Yai. Jadi sebetulnya ini adalah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang dianugerahkan lewat Romo Yai. Ini kalau kita Romo Yai saja yang bisa membangun seperti ini, tidak punya rasa ngurumangsani. Jelas ini Romo Yai, ini hasil karya saya, ini hasil budidaya saya. Tidak akan begitu Romo Yai. Mungkin Romo Yai mengakui bahwasanya setiap pondok di sini, anak-anak yang membangun di sini
kalau ada yang rumasani pinter, katakanlah Romo Yai negor, berarti Romo Yai ini saya ambil kesimpulan sampai saat ini tidak ngerumangsani saya bisa seperti ini. Jadi hakikat manusia yang betul-betul lemah seperti cacing ini betul-betul diterapkan di sini, bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan seperti dari saya Sudarjo sampai ke sini, ini bukan kehendak saya, bukan kekuatan saya, tapi ada kekuatan-kekuatan lain, yaitu kekuatan Tuhan, izin Tuhan telah diberikan kepada saya sehingga saya sampai ke pondok ini. Begitu juga Pak Kis bisa ke sini, Romo Yai bisa membangun seperti ini karena ada kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang dititipkan, yang dilewatkan oleh Romo Yai untuk membawa satu manfaat rahmatan lil alamin, sehingga diharapkan orang-orang yang berkunjung ke sini akan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ini harapan saya. Itu memang bahkan saking ngerumangsan ini Romo Yai, bahwa semua itu Allah. Apapun yang diberikan Allah, Romo Yai itu udah nikumpun saapi-api Allah maringi, saapi-api Allah noto. Banyak pengunjung yang mengatakan, "Mbok dalan ngarep dia Mbak." Iya. Nih, dapun Romo Yai nggih pun sak monten ini paling apik Allah beri. Ternyata setelah itu ada pengunjung memberikan masukan, ketika naik kendaraan di sana kecepatannya lebih dari 7 km per jam, agama itu di nomor 2, 6, 7 dan seterusnya. Ketika lebih dari 10 km agama di nomor 10 kan. Betul. Loh, ternyata hikmahnya kalau kita mau cari ya semacam iya. Ada tempat di bawah itu memang bawahnya trap dan rencana dulu pakai gudang, tapi karena belum ditutup kan ada orang yang datang lewat sana. Orang itu yang semula nggak bisa tunduk dengan peraturan atasan, dengan perintah atasan, maka tunduk sana dengan sendirinya karena jalan itu. Dia merasakan, ya Allah, hari ini pangeran bisa tunduk sampai atasan, sampai aturan yang ada. Itu. Nah, itu hikmahnya. Kelihatannya nggak cocok, tapi ternyata hikmahnya semacam itu. Dan Romo Yai ngerumangsani wis dipernano sak pernah ya mbak pangeran. Gak ono titik sing kurang. Ya, jadi inti dari hakikat manusia adalah tidak boleh ngurumangsani saya pinter, saya kiai, saya pejabat, saya orang kaya. Sebetulnya tidak boleh ngurumangsani seperti itu. Karena semuanya hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di sana sebetulnya. Manusia itu lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Dia dilahirkan dalam keadaan telanjang. Dia juga kembali ke hadapan Allah dalam keadaan telanjang. Kalaupun dia dikafani hanya ponaan dulure sing ngafani sebetulnya. Jadi yang kita bawa adalah akhlakul karimah yang seperti disampaikan oleh konsep Rasulullah. Itu kan didapatkan semua di sini. Betul, alhamdulillah. Nah, ini kan kalau seperti dulu ya, orang tahu sebetulnya ini dilarang, ya, ini tidak boleh, ya, seperti iri, dendam, dengki, ini semua orang sudah tahu tidak boleh menurut Islam, ya. Tapi alhamdulillah setelah datang ke sini ternyata di luar kehendak manusia, ya, di luar kehendak manusia, karena ada hidayah sang ilahi, sehingga perasaan iri, dengki, dendam, fitnah, rumangsani ini lambat laun ini akan bisa terkikis. Contoh paling nyata adalah saya. Dulunya kalau saya berbicara ini akunya lebih saya tonjolkan, ternyata di sini setelah melihat kehidupan pondok, kemudian melihat segi bangunan seperti ini, melihat kiprah Romo Yai yang seperti ini, ternyata saya saja yang tidak kaya, ya, kadang-kadang melebihi batas kalau berbicara. Lah ini Romo Yai punya uang sekian banyak, tapi dibuatkan untuk kepentingan umat seperti ini kan, kita harus berguru ke sana sebetulnya. Tidak boleh ngurumangsani apa yang kita punya, yang kita miliki sebetulnya. Minimal ambil berkah. Betul, kita minimal kita kalau sudah sampai di sini kita berharap, ya, kita semua berharap setelah datang ke sini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil berkah apa yang ada di sini. Dan saya rasa kemungkinan Romo Yai tidak tinggal diam dengan adanya tamu-tamu di sini. Mungkin di luar pengetahuan para tamu, Romo Yai mungkin juga berdoa agar tamu-tamu yang datang ke sini diberikan satu rahmah, satu kebaikan, mungkin begitu. Ya, ini yang satu keunggulan. Jadi mendoakan semua lapisan masyarakat yang datang ke sini. Ini harapan saya. Terima kasih dan mohon maaf saya ganggu waktunya Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.